Publik di negara Jati, Syahrir dan Hatta beranjak serius di dalam ruangan yang hanya diterangi lampu minyak. Apa kau yakin kita bisa percaya kepada Belanda? Saya hanya khawatir mereka hanya ingin membeli waktu kita. Aku juga tak sepenuhnya percaya, Bu. Tapi rakyat telah berperang dan persediaan kita semakin menipis. Pintu diketuk. Soeharto masuk dengan tergesa-gesa. Tuan Syahrir, pasukan Belanda masih melakukan patroli bersenjata di sekitar perbatasan. Itulah yang aku takutkan. Mereka datang untuk berunding, tapi tetap menggerbek kita dengan senjata. Besok kita akan lihat jika mereka memang datang dengan niat dan itikat baik untuk berunding, maka kita boleh beri mereka kesempatan. Namun jika sebaliknya, Hening. Mereka bertiga menatap peta yang terbentang di meja. Lari dan Hatta duduk. Lari dan Hatta duduk berhadapan dengan delegasi Belanda. Lord Kellerman berada di tengah sebagai mediator. Baiklah, mari kita mulai. Tuan Syahrir, apa posisi Republik dalam diskusi ini? Kami menginginkan apapun atas kemerdekaan Indonesia. Indonesia masih bagian dari kerajaan Belanda. Proklamasi 17 Agustus tidak sah. Kami hanya mengakui kekuasaan Republik atas Jawa, Sumatera, dan Madura, tidak lebih. tidak, kami tidak meminta pengakuan atas Belanda, tapi kami menuntutnya. Kellerman berpikir sejenak, lalu berbicara. Bagaimana jika Republik diakui dalam koni Belanda? Ini bisa menjadi kekalahan. Lari dan Hatta saling berpandangan. Ini bukan kesepakatan yang ideal, tetapi ini adalah kesempatan. Baik, tapi ini hanyalah awal untuk menuju kedaulatan. Para delegasi saling berpandangan, akhirnya mengangguk. Soeharto berdiri bersama Syahrir, melihat gedung perundingan dari kejauhan. Kapten De Vries keluar dari gedung dan mendekati mereka. Apa menurut kamu mereka bisa percaya? Jika aku boleh jujur, anak muda, mungkin saja perang belum berakhir. Belanda mungkin saja masih ingin menguasai Nusantara ini. Soeharto menatap tajam, lalu De Vries berjalan pergi. Malam setelah perundingan,
Soeharto menunggu mereka. Jadi kita menang. Kita menang dalam diplomasi, tapi peperangan ini belum selesai. Setidaknya dunia kini bisa melihat kita sebagai bangsa yang berdaulat dan dapat berdiri sendiri. Mereka menatap langit malam, bintang-bintang bersinar terang di atas Linggarjati, seperti harapan yang masih menyala bagi Indonesia. Lucy Lahasib. Menyala bagi Indonesia. Lucy Lahasib di kubu Belanda. Sebuah ruangan tertutup, Chamberlain, Van Mook, dan Kapten De Vries berbincang serius setelah perundingan. Aku tak percaya mereka menerima tawaran Uni Belanda. Apa mereka benar-benar berpikir kita akan membiarkan mereka bertekad begitu saja? Cari dan menentang orang yang cerdas. Mereka tahu ini permulaan, tapi kita harus tetap berhati-hati. Tenang saja, pasukan kita masih menguasai sebagian besar wilayah strategis di negara ini. Kita hanya perlu menunggu momen yang tepat untuk segera bertindak. Luke tersenyum licik lalu menyesap kopinya. Hari setelah perundingan di markas Republik, Hari setelah perundingan di markas Republik, Soeharto bergegas masuk dengan membawa kabar penting. Tuan Syahir, pasukan Belanda masih melakukan pergerakan di beberapa daerah. Aku sudah menduga mereka tidak akan menepati janji ini dengan mudah. Maka kita harus bersiap. Diplomasi mungkin telah dimenangkan, tapi perjuangan kita masih panjang. Semua terdiam sejenak, mereka sadar bahwa ini baru awal dari perjuangan yang lebih besar.